Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita selalu tahadus bin nikmah, memperbarui syukur kita kepada Allah atas nikmat rahmat hidayah, diberikan sehat, diberikan waktu sempat sehingga dekat dengan Allah. Salah satunya melaksanakan kewajiban sholat maghrib berjamaah, dan diteruskan dengan kajian HPT Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Mudah-mudahan menambah khazanah keilmuan kita dan memantapkan keyakinan kita di dalam beragama Islam. Salat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan dan mengajak kita dari al-dhulumat, kegelapan, ilan nur, kebenaran, cahaya agama Islam. Mudah-mudahan dengan salawat salam kita kepada beliau, istiqomah beruswah hasanah kepada beliau. Baik, Bapak Ibu sekalian saya hormati, melanjutkan kajian Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah tentang kaifiyatul wudu, tata cara berwudu. Kemudian sekarang kita membahas al-adillah, dalil-dalil yang menguatkan terhadap kaifiyatul wudu, tata cara berwudu itu. Nah, sekarang adalah hadis dalil yang nomor 5. Oke. Yang nomor 5 halaman 53 itu, saya ulang, halaman 53 tentang al-adillah, dalil-dalil yang menguatkan terhadap kaifiyatul wudu, tata cara wudu itu. Hadis yang nomor 5, li hadisin khumran al-mutaqaddim anifan wa li hadisin Ali radhiyallahu anhu fi sifatil wudu thumma tamadmada wastansyara salasan, akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Li hadisin khumran, jadi untuk atau karena hadis khumran yang disanadkan khumran itu, anifan al-mutaqaddim anifan, yang mana yang sudah terdahulu tadi, dalam konteks yang nomor 3, dalil yang nomor 3. Jadi hadis yang nomor 3 yang sanadnya adalah khumran itu dipertegas lagi yang nomor 5 ini berdasarkan hadis yang nomor 3 al-mutaqaddim, yang mana yang sudah disebutkan dahulu anifan barusan itu di nomor 3. Nah, wali hadisin Ali, begitu pula hadis yang disanadkan oleh Ali bin Abi Thalib itu radhiyallahu anhu. Ali sahabat Rasulullah, Khulafaur Rasyidin yang nomor berapa itu?
4. Setelah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib itu. Yang ternyata Ali itu adalah siapa? Sepupu Nabi Muhammad, anaknya siapa? Abdul Muthalib, pamannya. Mohon maaf, Abu Thalib. Nah, dados Ali ini karena sepupunya Rasulullah, dia tahu banyak terhadap fi sifatil wudu, di dalam sifat wudunya Rasulullah. Yang menguatkan nomor 5 itu adalah diantaranya summa tamadmadha, yaitu kemudian Rasulullah ini berkumur. Tamat mado itu berkumur, memasukkan air di mulut kemudian berkumur itu. Setelah berkumur apakah ditelan? Tidak. Apa kata Rasulullah yang disanadkan Ali itu? Wastansyara salasan, kemudian menyemburkan. Istansyara niku menyemburkan air yang setelah dipakai berkumur salasan 3 kali. Berarti nopo? Ketika berkumur tadi Rasulullah yang disanadkan oleh Ali bin Abi Thalib itu mengambil air berkumur 3 kali. Jadi begini, begitu kan? Kemudian disemburkan, istansyara, mengambil lagi, berkumur lagi, tamadmadha, kemudian istansyara, dikeluarkan itu tadi, kemudian tamadmadha lagi, berkumur lagi, kemudian istansyara, dikeluarkan, disemburkan lagi, sebanyak berapa? Salasan, 3 kali. Nah, akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Hadis niki diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i. Berarti kesimpulannya ketika berkumur memasukkan air ke mulut kita itu berapa kali tadi berkumurnya? 3 kali. Wastansara, kemudian disemburkan. Nah, ini anak-anak kecil itu ngapain? Biasanya minum sekalian. Nah, karena tidak paham, tidak mengerti. Nah, kita yang sudah paham ini maka wajib mengajarkan terhadap anak-anak kita. Berkumur 3 kali, dikeluarkan 3 kali, begitu. Nah, wali hadisi Abdullah ibn Zaid fi sifatil wudu. Begitu pula Abdullah bin Zaid menerangkan tentang sifatul wudu, yaitu sifatnya berwudu. Apa itu kata Zaid? Abdullah bin Zaid ini setelah tadi Ali, Abdullah juga sama. Dia melihat Rasulullah ketika berwudu tentang berkumurnya itu bagaimana? Summa adkhala yadahu famadmadha wastansyaqa min kaffin wahidin yaf'alu dzalika salasan. Kemudian Rasulullah itu adkhala niku napa? Memasukkan. Nek dakhala niku masuk, nek adkhala niku napa? Memasukkan. Yang dimasukkan Rasulullah ini apa? Yadahu. Jadi tangannya dimasukkan, famadmadha, dan maka dia ini berkumur, wastansaqa, kemudian menghirup, mingkafin wahidin, dari telapak satu, yaf'alu dzalika salasan,
dia mengerjakannya sebanyak berapa kali? 3 kali. Berarti nopo bahasanya? Memasukkan air dengan tangannya itu, dengan telapak tangannya begini, tamadmadha, apa itu? Berkumur, kemudian istansaka, menghirupnya dengan untuk hidung tadi. Bahasanya tangannya satu ini dimasukkan, yang satu nadai airnya. Jadi tangan kanannya ini masuk, yang satu nadai. Nadai ini kenapa? Ya nadai. Nah, ini kalau toh ketika Abdullah bin Zaid ini melihat Rasulullah begitu, artinya bahwa apakah pakai tangan 2 atau tangan 1, yang satu ninadai, yang satu tangan kanannya dimasukkan ke mulutnya itu sah-sah saja. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh siapa? Muttafaqun alaih, yaitu Bukhari dan Muslim. Terus ngoten, boleh 2 tangan, telapak tangan itu boleh 1 tangan, satunya dimasukkan ke mulut untuk menggosok itu tadi, yang satunya tangan kiri telapaknya ngapain? Nadai itu tadi. Nah, ternyata wali hadis Abu Hurairah juga sama ketika melihat Rasulullah demikian. Apa yang ia sampaikan terhadap sanadnya oleh Abu Hurairah, jadi dia itu juga melihat Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ini kata Abu Hurairah, menurut bahasane, menyuruh. Jadi Rasulullah ini menyuruh, ya dah, bil madmadah, yaitu dengan berkumur. Jadi bahasanya adalah, kesimpulannya ketika memasukkan air ke mulut tadi dipakai kumur, orang napa Pak Bu? Dimasukkan kemudian langsung disemburkan, enggak. Jadi lagi-lagi bil madmadah. Tamat itu artinya berkumur. Jadi diperhatikan berkumur kalau ada airnya, kalau nggak ada airnya ya nggak bisa berkumur, kan bahasanya begitu. Nah, jadi lagi-lagi dilaksanakan untuk berkumur tadi. Setelah berkumur, apakah ditelan? Tidak. Kata Abu Hurairah meriwayatkan, mohon maaf sanadnya tadi, ketika Rasulullah melihat demikian menyuruh setelah berkumur, wal istinsyak rawahu Daruqutni. Kemudian juga apa? Menghirupnya. Berarti apa menghirup ini? Pakai untuk hidung. Ada yang mengatakan bersamaan dengan hidungnya, ada yang cuma mulutnya berkumur, kemudian lagi selanjutnya apa? Menghirup. Al-istinsak itu memasukkan air kemana? Ke hidung. Ono sing bareng begitu. Ketika menyemburkan bareng-bareng antara mulut sama apa tadi? Hidung. Ada yang beda-beda. Beda-beda itu apa? Mulutnya dulu, baru setelah itu hidung. Jadi istansaka niku artinya, istinsak itu menghirup, nih istansara itu adalah menyemburkan. Apakah air ini dari mulut ataukah dari hidung setelah dihirup dan berkumur tadi. Lah, jadi itu yang disanadkan oleh Abu Hurairah. Jadi yang pertama tadi Khamran, yang kedua siapa tadi? Ali bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Zaid, kemudian yang keempat siapa? Abu Hurairah. Semuanya dibenarkan tentang praktek sifat wudunya Rasulullah itu. Nah, jadi makanya kalau kita lihat, kalau ada saudara kita yang berwudu,
Kalau toh pakai tangan dua-duanya kemudian tamat mau berkumur, sah-sah saja. Ataukah kemudian pakai tangannya satu, yang kanan dimasukkan, yang kiri telapak tangannya nadai, sah-sah saja. Ataukah berkumur kemudian al-istisaq bareng bersamaan untuk memasukkan air ke hidung, disemburkan bareng-bareng juga sah-sah saja. Jadi semuanya itu dibenarkan. Sing gak bener sing gak nglakoni ngono biasanya. Nah, begitu. Kalau toh menghirup kemudian tidak dikeluarkan al-istinsyar, ya jelas keplokian napa? Istilahnya napa? Air kemasukan hidung kemudian ketelan itu napa jadi? Keselak Lah, akhirnya masuk kemana itu? Paru-paru atau jantung itu? Nah, itu. Don. Rawahu Darul Qutni. Hadis yang nomor 6 terhadap penguatan dalil ini, wali hadisi Laqid bin Saburah, dia mengatakan asbigil wudu wa khallil bainal asabi wa balik fil istinsyak illa an takuna sa'iman akhrajaul arba'ah wasahhahu Ibnu Huzaimah. Lah, ini spesial ketika ngapunten mohon maaf ketika shaiman. Napa shaiman niku? Poso. Nah, ketika puasa bahasanya diterangkan di terakhir illa antakuna shaiman, kecuali dalam keadaan jenengan kita ini berpuasa. Jadi selain berpuasa dalam konteks berwudu ketika di luar puasa itu, ya kan, kata sanad hadis Rasulullah, sanadnya Laqid bin Sabura ini, dia mengatakan asbihil wudu, supaya menyempurnakan wudu. Jadi setiap yang kita lakukan, mulai dari cuci tangan, kemudian berkumur, kemudian al-istinsa, kemudian ghusl wajhi, mencuci muka, dan sampai selanjutnya itu adalah rangkaiannya supaya disempurnakan. Bahasanya ojo sampai sing kliwatan. Contohnya kadang-kadang kita ini lihat ada saudara kita ini ketika berwudu kemudian sikote masih garing. Itu namanya asbihil wudu, menyempurnakan. Jadi supaya diteliti, disempurnakan. Jangan sampai ada yang bagian dari semua organ tubuh kita yang disunnahkan rukun wudunya tadi, ada yang tidak kena air. Itu namanya asbihil wudu. Yang kedua, wa khallil bainal asabi. Lah, ini kadang-kadang diremehkan. Khallala yukhallilu niku artinya menyela-nyela. Tapi ini pakai ha itu takhallul. Napa Pak takhallul, Bu? Takhallul menapa? Napa maksum sing paham nih? Napa? Memotong rambut itu. Ini takhallul. Pakai kha. Kalau ini pakai kho. Nah, pakai kho ini namanya wa khallil bainal asabi, menyela-nyela di antara jari-jari. Nah, kalau sudah ngomong jari-jari berarti nopo? Ketika waslul yadi ilal kafun, yaitu membersihkan, menyela-nyela tangan telapak tangan kita bainal asabi, di sela jari-jari ini harus kita bersihkan. Termasuk nanti namanya apa? Yang kaki. Iya. Mungkin pas ono cangkenge atau apa bang begitu. Nah ini kadang-kadang kebanyakan di antara kita dia meremehkan. Pokoknya kena nopo? Banyu. Padahal konteksnya apa? Khallil bainal asabi.
menyela-nyela di antara jari-jari. Al-asobi itu jamak dari usbuun, pakai shot, jari. Berhubung jari kita banyak, al-asobi. Tapi nek pakai sin, usbuun, itu artinya seminggu. Seminggu nunggu napa? Hari. Mulai hari Ahad sampai Sabtu ya. Nah itu namanya seminggu. Nah, jadi kalau toh al-asobi pakai shot itu adalah jari-jari, tapi ini pakai sin pak namanya seminggu. Nah, ono bedane. Khalil pakai kok menyela-nyela, tapi pakai hak takhallul. Apa tadi? Memotong rambut ketika ibadah haji tadi. Nah, jadi wajiblah kita ini, ya dah, hadisnya Rasulullah itu menyela-nyela, digosok-gosok begini. Makanya kadang-kadang ada orang menggosok gitu itu karena sunnahnya Rasulullah demikian, tidak hanya cukup kena air di sela-sela. Nah, untuk membersihkan semua yang ada di jari tadi. Laki-laki wabalik fil istinsyak. Laki-laki disuruh menyempurnakan, kata Rasulullah. Balik niku artinya sampai balago itu artinya kan sampai. Maka dalam ilmu fikih, orang yang sudah, mohon maaf, terkena hukum mukallaf di jalan Islam namanya awalnya adalah balik. Baliknya wong lanang niku pripun Pak? Mulai kapan? Wong lanang. Nah, itu ketika sudah ngapunten spermanya sudah keluar tadi. Kalau perempuan biasanya lebih cepat. Apa itu? Haid datang bulan tadi. Nah, itu namanya balik. Balagha. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah karena sudah mulai sempurna tadi, disempurnakan wudunya. Jangan sampai ketika menyela-nyela tadi ada yang kelewatan menurut bahasanya. Makanya khalil itu menyela-nyela. Nah, ini dalam wudu, Pak. Tuh. Beda lagi kalau tayamum, beda mana urusannya. Nah, mergo tayamum itu kan mengganti wudu karena konteksnya tidak ada air. Nah, ini jenengan gulung-gulung pasir di sela-sela ya. Nah, begitu. Nah, ini kontennya adalah ketika wudhu bukan tayamum. Jadi harus bedakan. Nah, setelah menyela-nyela tadi, wabalik fil istinsak, laki-laki sempurnakan di dalam menghirup air itu. Laki-laki menghirup itu mana tadi? Hidung. Al istinsak termasuk menghirup air ke mulut kemudian berkumur itu tadi. Nah, illa antakuna saiman, kecuali jenengan semua, kita semua kondisi dalam keadaan apa? Puasa. Berarti kalau toh menghirup dan berkumur, memasukkan air ke mulut dan ke hidung al-istinsak dan tamat maba berkumur itu kemudian istinsyar menyemburkan air dari hidung atau mulut ketika puasa, maka tidak harus dilakukan. Mulane nek poso niku kadang-kadang ada di antara kita saudara kita yang tidak melakukan itu melakukan praktek Rasulullah ketika hadis ini yang disanadkan oleh Lakid bin Sobarah, yang dikeluarkan riwayatnya adalah Al-Arba'ah was-Sahhahu Ibnu Huzaimah. Jadi ngoten. Berarti ketika puasa mulut dan hidung ini maka tidak harus kena air, menghirup maupun berkumur, enggak usah, enggak apa-apa. Tapi organ lain tetap kena air, ghuslun mencucinya maupun mashun yaitu mengusap itu tadi. Pripun? Iya,
Wong wudu saja dijauhkan, artinya itu menghindari. Nah, makanya kalau toh kita berpuasa, kalau toh mau menggosok gigi, nah lebih baiknya nopo sebelum nopo, sebelum subuh atau imsak itu. Nah, itu penting untuk menghindari yang tidak diinginkan, sehingga kadang-kadang sing jenenge air atau pasta gigi napa Pak masuk dikelamuti lah, bahasanya gitu nih cara cah cilik niku napa dikelamuti. Dadi cara-cara mencuri kesempatan. Alasane ngono ae padahal kepengin apa ngelamuti mergo kaya permen. Nah, begitu. Lah artinya apa? Di situ identik adalah menghindari, mencegah daripada mudaratnya lebih besar. Napa Pak mudarat niku? Bahayane lebih besar daripada air. Pasta giginya masuk kemana? Tenggorokan dan lain sebagainya. Wis manmuten lidah, ngapunten lidah ini sudah merasakan. Lidah itu merasakan. Tapi kalau sudah masuk ke organ yang lain, nah akhirnya seakan-akan apa? Menikmati. Nah, begitu. Makanya menghindari, nahyun, mencegah. Begitu. Boleh. Ini kan kecuali illa iman tadi al istinsak telinga. Nggak apa-apa. Cotton bud, nggak apa-apa. Jadi ini kecuali apa tadi? Mulut sama hidung, terutama mulut. Nih hidung insya Allah. Betul. Itu. Jadi kalau ada yang ngomong pemahaman, semua lubang nggak boleh kena lah, ya lucu akhirnya. Kita lubang itu kan berapa toh Pak? Dihitung wakeh. Begitu. Tetapi yang utama itu apa tadi yang dipakai untuk merasakan adalah mulut sama hidung itu. Oke. Jadi kalau cotton bud yang sifatnya ke telinga itu nggak ada masalah. Begitu. Engko enake kemudian ngapunten. Aku batal no poso, lha apa? Telingaku kelbon banyu, ada nggak ada hubungannya. Begitu. Sampai kadang-kadang orang yang nggak paham itu aneh-aneh Pak. Aneh-aneh itu tadi. Ada yang menerangkan bahwa semua lubang ada kena air maka batal poso deh. Akhirnya enak ya akhirnya. Itu. Nah, posisi lupa saja boleh terus berpuasa asalkan itu lupa beneran. Tapi lupa-lupa dibuat-buat akhirnya itu ngakali, nggak boleh. Tapi ada yang mengatakan mata itu kemasukan air pas puasa itu katanya enggak, nah makanya itu. Akhirnya ya wis nek ngono gak usah wudu ae tayamum kan gitu ya. Ada. Nah, lah itu yang tak maksud tadi bahwa orang itu suka meluyur ya. Meluyur ke sana ke masjid. Nggih. Nggak ada infus. Nah, infus itu juga nggak apa-apa karena apa? Posisinya tidak apa? Tenggorokan. Orangnya sakit. Nah, konteksnya sekarang sakitnya bagaimana? Benar. Jadi laki-laki itu benar. Jadi laki-laki dikonsultasikan ke dokter. Nah, ini infusnya dikai es jus jeruk, enak iki. Pertanyaannya, apakah organ tubuh bisa merasakan infus rasa jeruk? Ngono. Nah, gitu. Wajah luar biasa. Kalau infus
Ya itu tadi nek iki infus jeruk ya batal. Artinya tidak mungkin lah, kan gitu. Jadi semacam infus itu pun juga nggak apa-apa. Makanya kalau diinfus otomatis kan sakit. Nah sakitnya kalau toh, makanya di surat Al-Baqarah 184 itu jenengan lihat apa itu? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau toh mau berpuasa itu lebih baik pahalanya, maka lebih baik berpuasa dan kamu akan tahu itu. Nah iya. Nggih. Pripun Bu? Pripun? Habis? Menjak. Lah konteksnya akhirnya fikihnya kan nggak kuat. Tadi ngomong iman-iman akhirnya, makanya surat Al-Baqarah sebagai penguat 183, 184 kan begitu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana an begitu. Terus sampai 185, 186 kan begitu. Nah, konteksnya itu adalah kalau toh yang bisa mengerti kondisi badan kita, antasumu khairul lakum, lebih baik puasa. In kuntum ta'lamun. Nah, tapi kalau toh kriteria sakit yang bagaimana? Yang mana kalau toh sakit itu bisa ditolerir untuk masih bisa berpuasa walaupun diinfus, ya welcome saja, monggo. Intinya berarti apa Pak? Ukurannya adalah diri kita yang paham dan konsultasikan kemana tadi? Ke siapa? Ke dokter begitu. Nah memang itulah fikih. Fikih itu ya pemahaman demikian. Istihadnya itu yang ngerti itu diri kita. Makanya diri kita itu kondisinya pripun bagaimana, maka diperkuat oleh konsultasi dokter kan begitu. Wa fi riwayah Ad-Daulabi Sokhaka Ibnul Qattan isnadaha idza tawadda'ta fa ablig fil madmadah wal istinsak ma lam takun shaiman. Nah, kata ngapunten yang diriwayatkan oleh nggih Daulabi yang disahihkan oleh Ibnu Qattanah. Nah, isnadaha yang mana hadis itu disanadkannya sama bunyinya bagaimana hadis Rasulullah, idza tawadhta, apabila kita jenengan, nah gitu kata Rasulullah, berwudu fa'ablig fil madmadah, maka sempurnakan dalam berkumur, wal istinsak, dan juga menghirup air itu. Maka namanya disempurnakan itu adalah berkumurnya itu ya sempurnanya bagaimana, sing ngerti kondisinya ya kita masing-masing. Wal istinsak, begitu juga menghirup. Makanya kadang-kadang kalau orang ekstrem iku, ngapunten, ekstrem iku ya adilnya ketika hidung nih ono upele nih iso ya upele ki napa Pak Bu resiki. Makanya tadi yang hadis yang sebelumnya tadi sampai tangannya ini dimasukkan yang kanan tadi, yang kiri nadai. Jadi ngersik-ngersiki, membersihkan apa? Hidungnya, al-istinsak dan al-madmad, yaitu adalah berkumur. Nah, malam takun shaiman,
Nah, laki-laki diperkuat nggih. Kecuali malam. Nah, lam di situ artinya harful jazm dalam nahwu syorope. Lam itu benar-benar tidak dilakukan. Takun iman dalam keadaan apa? Puasa. Berarti Pak Bu, ketika dalam kondisi puasa tadi laki-laki tidak mengapa kalau tidak apa? Menghirup dan berkumur. Nah, begitu. Yang nomor 7, lil ayah al-madhkurah fil muqaddimah, karena atau di dalam ayat yang disebut di dalam muqaddimah. Apa bunyinya di muqaddimah yang kita baca kemarin itu? Fagsilu wujuhakum, yaitu napa? Maka cucilah wajahmu. Wujuhakum itu jamak dari wajhun, sing jenenge wajah ya satu, tetapi konteksnya orangnya banyak adalah wujuhun, yaitu wajah-wajah. Siapa wajahmu itu? Nah, wali hadisin khamran al mutaqaddim fi an-namrah salasa, dan hadis Hamran yang terdahulu yang sudah disebutkan di nomor 3 yang barusan kita bahas tadi, yaitu tsumma ghasala wajahu salasa marratin, yaitu mencuci wajah kita salasa marratin. Napa Pak Bu? Sebanyak berapa kali? 3 kali. Salasa marratin. Nah, jadi sekarang setelah berkumur sama menghirup sama istinsar, mengeluarkan itu, sekarang setelah urutannya bagaimana? Wajah. Itu namanya tartiban, yaitu secara tertib, gak oleh di nopo jujuk-jujukan, nopo jujuk-jujukan. Setelah tangan, wajah, mulut, hidung, mari ngono, kepala, wajah maneh, tapi tangannya belum. Nah, itu jenenge tidak tertib. Nah, makanya setelah berkumur, menghirup dan mengeluarkan itu tadi, langkah selanjutnya urutannya apa? Mencuci muka, wajah itu. Sebanyak berapa kali tadi? Salasa marot, 3 kali. Nah, sing jenenge wajah ya ini mulai dari pripun? Ya, tempat tumbuhnya rambut kita ini sampai bawah dagu ini. Jangan kemudian seperti Pak Kholik alasane. Iki nemen jare Pak Kholik napa? Gak ono rambuté. Akhirnya napa? Mencuci mukanya sampai mana? Sampai sini. Nah, padahal biyen nome iku rambutnya mau kene tok, sampai kene. Nah, berhubung botak, ya toh. Alasane lho, wajahmu mana? Iki ya dhuwur-dhuwur barang. Nah, iku akhirnya wis atus saya Pak Kholik kan ngono bahasane gitu. Nah, itu. Makanya nanti diterangkan. Lah. Yang nomor 8, li hadis Abu Dawud bi isnadin jayyid an Abi Humamah. Hadis yang disanadkan oleh Abu Dawud, yang mana sanad ini baik sekali, yaitu an Abi Umamah. Sanadnya Abi Umamah niku ceritane dos pundi? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu al-maqaini fil wudu. Ternyata Rasulullah ini tadi mencuci mukanya berapa kali? 3 kali. Maka di sela-sela mencuci tadi, di tengah-tengah mencuci mukanya tadi, ternyata hadis Rasulullah adalah yamsah, membasuh al-maqaini,
dua kelopak mata fil wudu, yaitu di dalam wudu. Artinya napa? Ya kelopak mata kita ya kita bersihkan. Siapa tahu enten napa ne? Apa? Blobok atau setep niku. Nah, cara Jawa ini kan begitu. Nah, lah. Jadi lagi-lagi adalah al-maqain. Al-maqain niku napa? Kelopak mata kita ini. Jadi siapa tahu ada ngapunten setepe apa meneh bangun tidur itu, ya kan? Terutama bangun pagi itu mesti napa? Pripun? Boleh. Boleh. Itu kan yang terpenting kan tawali aku apa namanya raup lah nih coro Jawa nih. Setelah itu wudu ya nggak masalah. Terpenting itu tidak masuk ngapunten rangkaiannya tadi. Bahasanya adalah contohnya cuci muka dulu pakai nopo sabun. Setelah itu baru wudu. Boleh. Sama dengan tadi mandi dulu kemudian baru wudu kan begitu. Jangan dibalik, wudu dulu baru mandi. Nah, nanti besar. Nah, mandi besar. Nah, begitu. Ini ada mengatakan bahwa mandi besar junub tadi, wudu, mengapunten niat dulu, kemudian mencuci tangan kita 3 kali dan kemaluan tadi, kemudian baru berwudu, kemudian mulailah menyiram dari atas 3 kali, mulai dari yang kanan, kemudian baru yang kiri. Setelah itu barulah mandi seperti biasanya. Saya ulang, mandi seperti biasanya. Pertanyaannya, apakah setelah mandi jinabah tadi, setelah itu masih berwudu? Ada yang pakai tangan dulu? Ya nggak apa-apa. Nggih, monggo. Artinya gini. Shower dan sebagainya. Itunya artinya gini loh. Sunnahnya itu tadi rangkaiannya adalah mencuci tangan dulu, niat kan sudah. Setelah itu ngapunten kemaulannya dicuci. Setelah itu baru berwudu. Setelah itu baru mandi, dimulai dari yang kanan 3 kali, yang kiri 3 kali. Setelah itu terserah. Nah, terserah itu gampangnya nopo? Terserah kita mandi biasanya bagaimana gitu loh. Nah, bahasanya begitu. Nah, makanya tadi ada pakai shower. Kadang di hotel itu ada apa itu? Apa itu, Pak? Baknya besar. Nah, ini omah gak ono bak besar, ngerasano kamar mandi gede, wong kamar mandi cilik-cilikan begitu. Kalau lebih dari 6 kolam, ya masih boleh. Nah, kondisional, artinya itu namanya istiadat lagi. Nah, Kalau airnya mengalir terus tidak apa-apa. iya, konteksnya seperti sungai itu. Tapi kalau di situ kan nggak mungkin. Ya, koyok-koyok arek cilik mana akhirnya ngoten. Nah, ngono bahasane. Iku ono tuwek kok arek cilikan begitu. Nah. Kecuali mandi busa ya. Nah, pertanyaannya bukan itu Pak Kolik. Pertanyaan tadi apa? Setelah mandi jinabah tadi, apakah masih berwudu? Nah, itu masalahnya di situ. Apakah masih berwudu? Padahal tadi sudah wudu awal. Artinya apa? Setelah mandi tadi, nggak mungkin kita mohon maaf tidak membersihkan kemaluan. Mesti masih pegang, ya nyabuni dan sebagainya. Ya otomatis nanti batal kan begitu. Maka setelah mandi jinabat maka berwudu. Kalau jenengan mau ekstrim tidak pegang itu tadi, nah kan nggak mungkin. Jelas nanti kebelet pipis dan lain sebagainya. Nah begitu. Itu yang harus selalu kita pahamkan. Kadang-kadang tanya begitu loh, mandi wudu. Nah masalahnya bisa istiqomah nggak untuk tidak megang itu tadi. Nah begitu. Pun mugi-mugi barokah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.